Halo, perkenalkan, saya Anissa Alzira Syada, mahasiswa tingkat akhir program studi meteorologi. Di sini saya akan menyajikan dan mengenalkan tentang tugas akhir saya yang berjudul Prediksi Suhu Puncak Awan melalui implementasi algoritma Extreme Learning Machine untuk identifikasi potensi hujan es. Hujan es. Apa sih itu hujan es? Hujan es merupakan salah satu cuaca ekstrim yang pernah terjadi di Indonesia. Cuaca ekstrim ini apabila terjadi akan mempengaruhi setiap aspek masyarakat, pembuat keputusan dan kebijakan, serta pemangku kepentingan. Nah, fenomena ini salah satunya adalah hujan es. Data cuaca yang secara kuantitatif atau besaran angka digunakan untuk tujuan ilmiah sehingga dapat diolah secara matematis. Sehingga data cuaca dapat diprediksi hingga ke cuaca ekstrim seperti hujan es. Metode yang mampu memberikan perakiraan cuaca ekstrim dengan tingkat akurasi yang tinggi salah satunya adalah metode Extreme Learning Machine, yaitu metode yang memiliki tingkat pembelajaran yang cepat dengan beragam data dibandingkan dengan metode konvensional lainnya. Menurut Wang dan kawan-kawan 2006, kinerja generalisasi dengan kecepatan belajar yang sangat cepat dimiliki oleh metode Extreme Learning Machine. Lalu, kenapa harus menggunakan Extreme Learning Machine? Hal ini dikarenakan keterkaitan antara fenomena hujan es yang terjadi dalam waktu singkat dan pembelajaran LLM yang cepat dan efektif. Maka dilakukanlah implementasi metode LLM terhadap kejadian hujan es. Kejadian hujan es ini pernah terjadi di banyak wilayah Indonesia, seperti di Bandung, Jakarta, Bogor, dan lainnya. Namun, salah satu lokasi yang menjadi pusat penelitian kali ini yaitu di wilayah Kabupaten Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Diberitakan hujan es dan angin kencang terjang Bandung, pohon tumbang, rumah-rumah pun rusak. Lalu juga ketika vaksinasi massal di Stadion GBLA roboh diterpa hujan disertai dengan angin kencang. Hujan es merupakan jenis presipitasi. Hujan es ini terbentuk ketika tetesan air bersama di daerah atas dingin dari awan badai petir. Salah satu proses pembentukannya adalah melalui kondensasi uap air lewat dingin di atmosfer pada lapisan di atas freezing level. Lalu, hujan es ini terbentuk di dalam awan cumulonimbus. Sebagai penghasil hujan es, awan cumulonimbus ini merupakan awan yang menggumpal di langit dan tercipta ketika adanya updraft atau udara yang naik dan mengembun di langit. Awan cumulus bisa berkembang melalui kondensasi. Dalam tahap ini, udara di dalam awan lebih hangat daripada udara di sekitarnya. Ketidakstabilan udara yang memicu awan cumulus untuk tumbuh secara vertikal ke atas. Awan cumulonimbus akan semakin meninggi hingga menyentuh stratosfer karena penggabungan bagian awan dan tumbukan partikel awan atau collision. Bagian atas awan akan semakin menyebar dan membentuk seperti landasan. Suhu puncak awan mencapai minus 70 derajat Celcius yang menandakan suhu berada pada puncaknya, sehingga mampu membentuk hailstone atau butiran-butiran awan yang dinamakan dengan spherical embryo. Awal pembentukan spherical embryo ini terbentuk dengan ukuran 5 mm. Ketika berada pada lapisan di atas freezing level, ketinggian freezing level ini yang mempengaruhi fase presipitasi saat mencapai permukaan bumi. Partikel es yang jatuh dari freezing level yang lebih tinggi mengalami lebih banyak gesekan udara sehingga meleleh menjadi air hujan sebelum mencapai permukaan. Hal ini yang menyebabkan hujan es jarang terjadi di Indonesia. Namun, hujan es yang terjadi dengan proses ini biasanya berukuran besar, sehingga ketika turun ke arah yang lebih rendah dengan suhu yang relatif hangat, tidak semuanya mencair. Proses lain yang menyebabkan hujan es ini adalah ketika uap air
yang lebih dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Karena terjadi pengembunan yang mendadak, maka terjadilah es dengan ukuran yang besar. Fenomena ini biasanya terjadi pada saat musim peralihan kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya, atau pada saat cuaca atau hujan di musim hujan yang hujannya masih banyak terjadi pada saat siang atau malam hari. Hujan es tidak hanya terjadi di negara subtropis, tapi juga terjadi di kawasan daerah ekuator. Data cuaca, data kuantitatif yang direkam oleh satelit himawari akan diproses menggunakan metode extreme learning machine. Untuk mengetahui keefektifan metode extreme learning machine dalam memprediksi parameter pH hujan es dalam perakiraan cuaca jangka pendek, lalu juga untuk menentukan keefektifan panjang lag prediksi terhadap kejadian hujan es. Pada penelitian kali ini, saya membagi batasan wilayah untuk mengidentifikasi hujan es menggunakan algoritma extreme learning machine dengan menjadikan wilayah dari delta himawari 8 menjadi 9 grid. Grid ini akan diletakkan pada 3 wilayah. Yang pertama, grid dengan nomor 5, yaitu bertepatan dengan letak keberadaan alat observasi, yaitu AWS. Dan wilayah kedua merupakan grid nomor 2, 4, 5, 6, dan 8. Kelima grid ini dilabelkan dengan wilayah 2, dan wilayah ketiga merupakan ke-9 kotak grid yang telah ditentukan. Wilayah ketiga ini memiliki koordinat titik dengan latitud 6 derajat 47 menit 60 detik tentang selatan sampai dengan 7 derajat 12 menit tentang selatan, dan longitudnya 107 derajat 30 menit bujur timur sampai dengan 107 derajat 54 menit bujur timur. Eksperimen yang akan dilakukan yaitu berdasarkan wilayah-wilayah yang telah dipotong. Lalu selanjutnya, apa sih itu extreme learning machine? Extreme learning machine merupakan bagian dari artificial intelligence yang dilakukan oleh komputer atau komputer robot untuk melakukan tugas layaknya manusia dalam menalar, menemukan makna, mengeneralisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Sejumlah bentuk pembelajaran yang berbeda diterapkan pada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, seperti belajar dengan coba-coba. Bagian dari artificial intelligence ini salah satunya adalah extreme learning machine, yang merupakan pendekatan baru dalam pembelajaran parameter lapisan tersembunyi dari jaringan saraf multilayer sebagai perseptron multilayer atau jaringan saraf fungsi basis ragam. Keuntungan utamanya yaitu biaya komputasi yang lebih rendah yang relevan saat menangani banyak pola yang ditentukan dalam ruang berdimensi tinggi. Pendekatan ini memungkinkan pengenalan pengetahuan a priori, memperoleh interval kepercayaan tanpa perlu menerapkan metode yang intensif, serta komputasi. Tujuan utama ilmu data lingkungan menggunakan algoritma extreme learning machine ini adalah seputar kalibrasi, prediksi, dan visualisasi hubungan tersembunyi antara variabel input dan output untuk mengoptimalkan model dan memahami fenomena yang diteliti, karakteristik kompleksitas yang harus dipertimbangkan pada level yang berbeda. Oleh karena itu, identifikasi perilaku linear atau non-linear antara variabel input dan output. Extreme learning machine memiliki 3 layer. Yang pertama adalah input neuron sebagai data masukan. Selanjutnya, hidden layer neuron sebagai data proses. Lalu output neuron, kejadian hujan es yang terjadi di wilayah Majalaya, Bandung, Tangerang.
pada bulan Juni tahun 2021 dibandingkan persebaran data curah hujan dan rainfall rate antara satelit Himawari dan AWS, sehingga diperoleh perbandingan yang paling dominan terjadi pada tanggal 7 Juni tahun 2021, menunjukkan nilai rainfall rate dan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Lalu untuk melihat kondisi permukaan ketika terjadi hujan es dilihat melalui grafik temperatur dan curah hujan yang diperoleh dari data AWS. Pada grafik temperatur permukaan terjadi penurunan secara signifikan pada siang hari, yaitu pada pukul 13.30 hingga dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kondisi sharp drop dalam kurun waktu 30 menit tersebut diindikasikan terjadi proses pendinginan udara yang cepat di permukaan, sehingga kejadian hujan es identik dengan penurunan temperatur permukaan yang signifikan. Lalu, data-data yang telah diperoleh itu data satelit Himawari dengan parameter suhu puncak awan dan rainfall rate akan dilakukan pre-processing data. Berdasarkan hasil citra satelit Himawari 8 pada tanggal 17 Juni tahun 2021, kondisi awan cumulonimbus terdeteksi bahwa terjadi perubahan suhu puncak awan yang signifikan dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan 13.50. Ketika pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, suhu puncak awan mencapai temperatur tertinggi, yaitu -74 derajat Celcius. Hal ini menandakan keberadaan awan yang telah menyebabkan hujan es di wilayah Majalaya Bandung pada waktu tersebut. Untuk diimplementasikan, data-data tersebut menggunakan algoritma external mesin. Dilakukanlah klasifikasi awan berdasarkan nilai suhu puncak awan, nilai CTP, dengan kelas M merupakan interval suhu puncak awan antara -20 sampai dengan -40 derajat Celcius. Didefinisikan dengan mixing atau air dan es. Lalu kelas suhu puncak awan yang berada pada interval -40 sampai dengan -70 derajat Celcius. Ini diberi nama itu dingin atau es. Lalu kelas super dingin memiliki interval suhu puncak awan di atas -70 derajat Celcius. Klasifikasi kelas awan ini didasarkan pada sumber buku Essential of Meteorology dengan penulis Ahrens. Lalu data-data yang telah dilakukan pre-processing melalui dengan metode-metode extreme learning machine. Selanjutnya akan dilakukan proses menggunakan algoritma extreme learning machine yang menghasilkan hasil pada wilayah pertama memiliki nilai conversion matrix tertinggi didapati pada klasifikasi lag 3 jam. Hal ini dikarenakan nilai prediksi yang dihasilkan oleh lag 3 jam memiliki nilai paling banyak terklasifikasi pada waktu mixing atau pada interval -20 sampai dengan -40 derajat Celcius suhu puncak awan. Lalu pada wilayah pertama, nilai klasifikasi tertinggi memiliki akurasi 0,08 atau sampai dengan 0,8% dimiliki oleh klasifikasi lag 10 menit. Hal ini disebabkan nilai klasifikasi yang dimiliki oleh lag 10 menit pada waktu mixing dan dingin memiliki nilai yang cukup besar dibandingkan dengan lag lainnya. Lalu untuk wilayah ketiga pun juga dimiliki oleh lag 10 menit. Prediksi yang didapati pada lag 10 menit ini mencapai akurasi 57% dengan nilai mixing 196 dan nilai dingin 294. Juga pada klasifikasi 10 menit ini terdeteksi suhu puncak awan pada interval di atas -70 derajat Celcius. Untuk mengimplementasi menggunakan algoritma external machine pada data Himawari 8 diperoleh nilai RMSE atau lag berdasarkan keempat eksperimen lag time dan pada wilayah pertama, kedua, dan ketiga.
dengan nilai RMSE atau root mean square error terkecil diperoleh dengan lag 10 menit dibandingkan dengan eksperimen lag 30 menit, 1 jam, dan 3 jam. Sehingga dilakukanlah untuk kasus prediksi terhadap kejadian hujan es pada tanggal 17 Juni tahun 2021 pada ketiga wilayah yang telah ditentukan. Saat lag time ini diambil 3 eksperimen, yaitu eksperimen 10 menit, lag time 30 menit, dan 1 jam, yang menghasilkan nilai prediksi RMSE dengan nilai dan hidden knot yang telah dilakukan pada proses training sebelumnya. Dan hasil prediksi menunjukkan nilai RMSE terkecil tetap dimiliki oleh set lifetime 10 menit, dan nilai terkecil pada lifetime wilayah juga dimiliki pada lifetime wilayah pertama, yaitu 0,121. Lalu didapatilah hasil prediksi menggunakan confusion matrix pada wilayah pertama, kedua, dan ketiga. Diperoleh pada wilayah ketiga memiliki nilai akurasi tertinggi dibandingkan wilayah lainnya pada klasifikasi lag time 10 menit. Namun hal ini dikarenakan nilai klasifikasi yang dimiliki oleh nilai klasifikasi prediksi oleh label mixing, bukan dari label super dingin. Sedangkan pada label super dingin, hasil klasifikasi lag terbanyak diprediksi pada klasifikasi lag 10 menit di wilayah 2 dan klasifikasi lag 30 menit di wilayah ketiga. Lalu, dapat disimpulkan bahwa metode extreme learning machine mampu memberikan prediksi dengan rata-rata akurasi 50% pada saat proses testing. Hasil ini menunjukkan bahwa parameter nilai suhu puncak awan dapat digunakan sebagai prediksi awan penghasil hujan es. Dan berdasarkan hasil penelitian, akurasi testing ini berada pada lifetime 10 menit dengan nilai 60% di wilayah 2 dan 57% di wilayah ketiga, yang menghasilkan korelasi positif dengan nilai akurasi tertinggi yang berada pada wilayah kedua. Dan hasil prediksi terhadap kejadian hujan es pada pukul 13.50 sampai dengan pukul 3 atau 15.00 waktu Indonesia Barat menunjukkan akurasi nilai tertinggi sebesar 50% pada wilayah ketiga dengan menggunakan lag time 10 menit. Metode LLM ini memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam meteorologi, khususnya untuk prediksi cuaca. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, diperlukan eksperimen yang lebih banyak dengan menggunakan variabel yang berbeda dengan nilai akurasi yang tinggi. Lalu disarankan untuk penelitian kedepannya dapat dikembangkan dengan penggunaan data spasial dengan area yang lebih sempit agar hasil parameternya memiliki lokasi yang lebih spesifik, dan juga penggunaan parameter yang lebih bervariasi serta waktu kejadian yang lebih banyak sebagai referensi kejadian untuk analisis yang lebih konkret. Sekian hasil dari penyajian tugas akhir dengan judul prediksi suhu puncak awan menggunakan implementasi algoritma extreme learning machine untuk mengidentifikasi potensi hujan es. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan. Terima kasih.